Saudara, kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 18 Mei 2024. Kita mulai dari halaman muka Harian Kompas edisi hari ini, ada sebuah foto besar terkait dengan kunjungan Gubernur Jenderal Australia. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat 17 Mei 2024 kemarin. Presiden Jokowi dan Gubernur Jenderal Hurley berbincang sejenak sebelum melakukan penanaman pohon bersama. Kunjungan Hurley itu adalah balasan atas lawatan Jokowi ke Australia pada 4 Juli 2023 yang lalu. Kunjungan itu juga menandai langkah penting dalam hubungan bilateral di antara kedua negara. Gubernur Jenderal Hurley diagendakan berada di Indonesia hingga 18 Mei. Upacara penyambutannya di Istana Bogor dilakukan dengan memperdengarkan lagu kebangsaan kedua negara dan diiringi dentuman meriam sebanyak 21 kali. Setelah dentuman meriam selesai, Jokowi dan Hurley melakukan inspeksi pasukan kehormatan. Kedua pemimpin selanjutnya memperkenalkan delegasi dari negara masing-masing. Informasi lebih lengkap terkait dengan foto besar kunjungan Gubernur Jenderal Australia ini disajikan di halaman Kompas halaman 4 edisi hari ini, 18 Mei 2024. Dari foto besar kita beralih ke informasi selanjutnya, ada sebuah judul merespon keluhan publik Bea dan Cukai dievaluasi. Hal ini terkait dengan informasi belakangan ini atau akhir-akhir ini di mana banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan sistem yang diterapkan oleh Bea Cukai. Evaluasi akan dilakukan terhadap Bea dan Cukai. Dalam evaluasi antara lain akan disisir sejumlah regulasi dan kebijakan seperti tentang barang bawaan, barang kiriman, hibah, dan importasi. Pemerintah akan mengevaluasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk merespons berbagai kasus viral dan keluhan yang menyeret institusi tersebut. Perbaikan yang dilakukan mulai dari merevisi berbagai regulasi lintas kementerian atau lembaga, membuat sistem dan prosedur operasi standar baru, sampai mengevaluasi kinerja petugas di lapangan. Langkah reformasi itu akan dilakukan secepatnya sebelum masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Kebutuhan mengevaluasi Bea dan Cukai, khususnya urusan kepabeanan, sudah dibahas dalam rapat di Istana Kepresidenan pada Rabu 15 Mei 2024. Masih di halaman muka, kita beralih ke pojok kanan atas, ada informasi terkait dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Jumlah kementerian mestinya dikurangi. Sebanyak 34 kementerian yang ada saat ini dinilai sudah gemuk dan mestinya bisa dikurangi. Penambahan kementerian bisa membuat pelik koordinasi yang akhirnya menghambat gerak pemerintah. Karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membuka peluang penambahan kementerian perlu dikaji ulang. Pada Kamis 16 Mei 2024 lalu, Badan Legislasi DPR sepakat mengusulkan perubahan pasal yang meniadakan pembatasan 34 kementerian di Undang-Undang Kementerian Negara. Revisi undang-undang itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk dijadikan rancangan undang-undang inisiatif DPR. Selain soal urusan pemerintahan yang sudah tersentralisasi, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2011-2014 melanjutkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah mendatang cenderung sama dengan sekarang, yakni globalisasi, digitalisasi, dan estafet generasi. Dari halaman muka, kita akan coba beralih ke halaman lainnya, saudara. Di halaman 15 ada informasi terkait dengan status Gunung Ibu naik ke level awas. Aktivitas kegempaan Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara terus meningkat dalam 2 pekan terakhir.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 263 warga dari sejumlah desa di sekitar gunung itu mengungsi. Badan Geologi menaikkan status Gunung Ibu dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Kenaikan status ke level tertinggi ini ditetapkan karena aktivitas kegempaan Gunung Ibu terus meningkat dalam 2 pekan terakhir. Terkait kenaikan status itu, warga diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari puncak. Penggunaan masker disarankan untuk mengantisipasi paparan debu vulkanik, di mana tenda pengungsian juga telah disiapkan untuk menampung warga dari sejumlah desa yang terdampak. Ya saudara, tadi baru 2 halaman yang sedikit kita kupas dari Harian Kompas edisi hari ini Sabtu 18 Mei 2024. Tentunya masih banyak informasi lainnya yang juga dapat Anda baca dan juga Anda simak saat Harian Kompas berada di genggaman Anda. Atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id.